Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita masuk ke pelajaran yang ke-12, insyaallah dari rencana 20 pelajaran. Pelajaran ke-12, belajar dasar-dasar bahasa Arab dengan kosakata Al-Quran dari bacaan-bacaan yang biasa kita baca dalam sholat, artinya surat-surat pendek. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Salah satunya adalah bahasanya. Jangan sampai ketika kita baca dalam sholat belum tahu makna-maknanya. Mudah-mudahan kita belajar bersama-sama makna-makna terjemah apa yang kita baca dalam sholat. Kalau sudah selesai 20, biar nggak jenuh belajar bahasa, saya merencanakan kalau lihat dari program tafsir Quran kan udah ada Ustaz Saiful Islam, kemudian fikih ibadah sudah ada gitu ya, kemudian akidah kan ada gitu, syirah nabawiyah atau peradaban Islam ada gitu ya. Nah, akhlak tercakup semuanya. Nah, yang belum ada kan hadis. Nah, mungkin kita bisa nanti lanjutkan prakteknya dengan membaca kitab hadis gitu ya, kumpulan hadis. Nah, yang lengkap dari sisi bab itu adalah Riyadhus Shalihin. Nah, mungkin pakai kitab Riyadhus Shalihin gitu ya. Nah, kebetulan kitabnya juga ada di sini. Jadi bagi yang masih senang dengan bukunya, ada bukunya sudah ada banyak di sini, ada berapa jilid gitu ya. Berapa eksemplar. Kemudian digitalnya juga sudah ada, digital. Kemudian kalau penjelasannya, sarahnya juga sudah ada. Insyaallah mudah-mudahan gitu ya, diberikan kesehatan, umur itu untuk sama-sama melanjutkan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran yang akan dipakai untuk belajar tata bahasanya adalah surat Al-Falaq, sebelumnya surat Al-Ikhlas. Kemudian tata bahasanya kita akan belajar tentang fi'il mudhari', kata kerja sedang dan akan. Yaf'alu, yaftahu, yaja'alu. Kalau kemarin fi'il madi, fi'il yang menggambarkan telah. Pada pelajaran ini Anda akan belajar 13 kosakata katanya ya. 13 kosakata di mana disebutkan dalam Al-Qur'an 841 kali. Nah, jadi 13 kata, tapi kita ketemu dalam Al-Quran, insya Allah 841 kali. Nah, selesai pelajaran 12 ini, berarti sudah belajar 144 kosakata. 144 kosakata yang muncul dalam Al-Quran 31.638 kali. Target kita jauh ya, dari 144 ke 4.500 masih jauh ya. 4.500 kosakata yang terulang dalam Al-Quran 78.000 kali. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dua surat terakhir ini mengajarkan kita doa yang sangat baik untuk melindungi diri kita sendiri. Adalah sunnah Nabi SAW untuk membaca 3 surat terakhir 1 kali setelah setiap salat dan 3 kali setelah salat subuh dan maghrib. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa sebelum tidur Nabi SAW biasa meniup ke tangannya, membaca 3 surat terakhir dan kemudian mengusap tangannya ke seluruh badan. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Tapi sok hilafnya gitu kan. Tadi disebutkan sambil duduk sambil bobo nama, baca
ditiupkeun terus diusapkeun ke seluruh tubuh gitu ya. Masuk Pak praktek kadang-kadang sekali-kali gitu ya. Nah, tapi insyaallah pernah tahu di Riyadhus Shalihin ada ini. Pendahuluan surat Al-Falaq. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan perlindungan? Semua orang pasti. Karena kita harus membiasakan diri untuk membaca surat-surat ini secara teratur. Kita mendapatkan dua keuntungan dengan melakukannya. Pertama, dapat perlindungan. Keduanya, memperoleh pahala karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan zikir harian, gitu ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya, kita mulai dari surat Al-Falaq. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Lebihnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mulai ya. Memahaminya. Qul. Dimulai dengan qul. Saya sering mengulang-ulang, ada kata qul, ada kata kul. Qul, katakanlah oleh kamu. Kul, makanlah oleh kamu. Nah, jadi antara kaf dengan qaf maknanya berubah. Masyriq itu tempat terbit. Tapi kalau masyrik tempat bersekutu, nah, menyekutukan. Pakai qaf dengan kaf berbeda. Jadi qul, makharijul hurufnya benar gitu ya. Masih ingat kan makharijul hurufnya? Qul, katakanlah oleh kamu. Qul, katakanlah. Nah, kalau dilengkapkan adalah katakanlah oleh kamu. Kata qul, banyak nama Quran katanya. Ada 332 kali. Nah, maknanya, kandungannya, sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Jadi Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad dan langsung kalimat lengkapnya gitu ya. Dengan perintahnya sendiri yaitu qul, katakanlah. Tafsirannya adalah sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Apa? Nah, kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah oleh kamu, a'udzu, ya, a'udzu, aku berlindung billahi pada Allah, atau dengan Allah, kepada Allah. Aku berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bisa ingat ya, sama. Nah, kalau di sini billahnya dalam surat ini adalah birabbi, dengan robnya, dengan Tuhan falak yang menguasai waktu subuh. Kalau ada waktu yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran, berarti butuh perhatian. Perhatian yang luar biasa. Kalau bisa mah bukan Jumat barokah lagi gitu ya. Ditambah jadi subuh barokah. Sugan jadi banyak misalnya. Ayeuna geus ngolitan ieu gitu. Mungkin anak-anak remaja gimana? Kalau Jumat mah nggak dibagi konsumsi juga dari dulu juga udah penuh ya. Nggak muat gitu ya. Gitu ya. Wallahu alam, siapa yang memulainya ide Jumat barokah ya secara ininya ya baik-baik saja kan gitu. Cuman kalau ingin lebih memakmurkan lagi masjid, justru subuh inilah yang di mana-mana sedikit jamaahnya. Misalkan menarik gitu ya,
sebulan sekali ada pembagian tiket umroh buat jamaah subuh. Wah, mungkin gitu lah. Siapkan aja DKM yang umroh. Jadi setahun ada 12 berangkat umroh dari jamaah Nurul Masyriq. Kalau ada yang nyenang dananya gitu ya, gitu ya. Insya Allah. Bisa sama DKM, gratis umroh, kumpul depan Masjidil Haram. Nah, ongkosnya masalahnya kan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi ketika kita membaca surat ini mengingatkan kita untuk berlindung kepada Allah, dan Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Falaq. Pesan-pesannya, kehidupan kita dikelilingi oleh serangan jahat siang dan malam, termasuk dari virus, pembuat onar, dan para pencemburu. Dia adalah penguasa subuh. Pikirkan dan pelajari matahari, sumber cahaya matahari. Diameternya 1,4 juta kilometer, jaraknya 150 juta kilometer. Dan lihat bagaimana Allah menjadikan bumi berotasi dengan keliling 40.000 kilometer, mengelilingi matahari untuk menghadirkan siang, dan kemudian sadarilah kebesaran Allah saat membaca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan siang dari kegelapan malam. Demikian pula Allah dapat mengeluarkan kita dari kegelapan kejahatan. Surat ini dimulai dengan katakan. Kita harus membaca surat ini serta menyampaikan kepada orang lain dengan penuh kebijaksanaan dan kebaikan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada yang diminta, 3 yang diminta di sini. Pertama, min syarri ma khalaq. Min dari syarri kejahatan, kejelekan, ma apa-apa, kholak yang telah dia ciptakan. Nah, pada dasarnya kan semua yang ada ini adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, dan Allah sebagai khalik, pencipta. Cuman kenapa ada hak cipta? Hak cipta itu adalah milik Allah. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, semua makhluk. Termasuk menciptakan para malaikat. Menciptakan iblis, setan. Nah, jadi min syarri dari kejahatan. Min syarri dari kejahatan. Kita sering mengatakan ini adalah dalam kata min ini dari istiadah ya. A'udzu billahi minasyaiton. Ada min, ada man ya. Berbeda antara min dan man. 2 makna yang terdapat pada man. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Ini yang sudah kita pelajari ya. Nah, syarri, kejelekan, kejahatan, kesengsaraan langsung atau penyebab, walaupun jika itu kehilangan baik. Ma apa-apa, khalaqa yang dia telah ciptakan. Beberapa orang asing dengan sedikit atau tanpa pengetahuan bahasa Arab mengelola dunia Arab. Mereka mengatur banyak hal hanya dengan 2 kata simpel, ubah nada, dan itu menjadi pertanyaan atau jawaban. Nah, sini. Beberapa orang ini di dalam ada fi tidak ada. Nah, ma fi. Nah, jadi tidak ada. Fi di dalam. Ma fi jadi tidak ada. Ma fi tidak ada gitu. Kemudian ma dinuka, apa agamamu? Itu untuk mengatakan ma. Nah, jadi ma itu ada 2 makna. Kadang-kadang ma itu artinya tidak, kadang-kadang punya maknanya apa gitu maksudnya. Jadi 1 kata tapi maknanya 2 gitu. Itu maksudnya. Bisa tergantung apa? Tergantung konteks kalimatnya, tergantung. Jadi madinuka, apa agamu? Kadang-kadang menjadi kata sambung, apa-apa. Apa-apa.
Jadi kalau diulang ma tidak ada juga ma apa, ada juga ma apa-apa sebagai kata sambung. Khalaqa menciptakan, khalaqa mencipta. Nah, ada khalaqa, ada khalik. Nah, di sini. Jadi khalaqa itu telah menciptakan, khalik itu pencipta, makhluk yang dicipta. Jadi makhluk yang dicipta, khalik pencipta, khalaqa menciptakan. Nanti belajar khalaqa yakhluqu, sedang atau akan menciptakan. Pesannya nanti. Nah, Allah menciptakan adalah ciptaannya. Kita mencari bantuannya dari kejahatan ciptanya yang mencakup segalanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ada 3 yang kita minta di sini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi yang tadi umum dari apa-apa yang telah Allah ciptakan. Dipertegas lagi gitu. Apa saja? Nah, ini. Wa min syarri nafasatil qad wa min syarri hasidin idza hasad. Ghasiqin di kegelapan, nafasat oleh wanita tukang sihir, hasidin dari orang yang dengki. Wallahu alam, mungkin Pak Saipul yang harus nerangin ya gitu ya. Kenapa ya kok wanita gitu ya, tukang sihir gitu. Ente tukang sihir unggul gitu. Jadi di sini kan terjemahnya oleh wanita tukang sihir. Ente tukang sihir gitu. Ada kata wanitanya gitu ya. Itu saya belum tahu. Apa sih gitu ya. Apa memang dulunya tukang sihir teh banyakan yang wanita atau gimana? Itu harus dilihat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasiqin kegelapan, idza waqab apabila telah gelap gulita. Jadi kejahatan banyak terjadi di waktu malam gelap gulita. Wa dan min syarri. Itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah ghasiqin, kegelapan. Ghasiqin, kegelapan. Id atau idza ketika, idza juga ketika atau apabila. Waqaba, nah waqaba itu adalah asalnya semakin bertambah. Idza waqaba apabila telah gelap gulita, tafsirannya. Secara bahasanya waqaba makin bertambah. Apabila telah jadi makin gelap, makin ya gelap gitu ya. Walaupun mungkin ada lampu sekarang ya gitu ya. Tapi maksudnya menggambarkan malam gelap gulita di mana orang musim tidur. Nah, waktunya tidur. Di sini perbuatan jahat tidak senonoh dan tidak bermula terjadi di malam hari. Seperti acara TV yang buruk, pesta kejahatan, film jahat dan kejahatan lainnya. Itu pernah ya, jadi perjalanan umrohnya ke Jordan dulu. Nah, nginep di Jordan sekali semalam. Malam-malam ada bapak-bapak yang tidak bisa tidur, nyetel TV di hotel di Jordan. Ternyata ya film apa istilah dulu mah, blue film apa ya? Malam-malam gitu. Ya, karena jadi katanya siaran itu dipancarkan dari Israel, dari Yahudi sana, tapi di mereka sendiri nggak muncul gitu. Jadi khusus untuk ke Jazirah Arab aja sekitar. Informasinya gitu. Jadi untuk ngerusak aja berarti gitu ya malam-malam. Dan itu malam hari, itu kan ada ya bapak-bapak waktu itu katanya susah tidur, jadi nyetel TV gitu ya. Gitu. Hati-hati ya. Jadi kalau nyetel TV di sana di Arab banyak juga yang muncul, sama aja tidak berkerudung juga kan kalau di hotel di TV gitu ya, acara-acara di luar. Kemudian lebih mudah bagi pencuri dan musuh untuk beraksi di malam hari gitu ya. Waktu kapan tuh cerita ini? Kelihatan di CCTV ya gitu ya.
Maling itu katanya kayak milih aja gitu, ditengokin yang mana nih motor yang mau diambil gitu ya. Mungkin sesuai dengan pasarnya gitu ya. Gitu. Nah, begadang juga kejahatan karena membuat sulit bangun subuh. Hal itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Anda kehilangan kesempatan bagus untuk bekerja di pagi hari. Ya, jadi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, berikutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ingat di sini ada 3 kata dulu di awal. Wa min syarri, wa min syarri. Itu tuh 3 kata. Wa dan min dari syarri kejahatan. Nah, kalau yang belum belajar bisa jadi menganggap ini sebagai satu kata. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Nah, tentunya belum selesai. Kejahatan apa? Nah, lanjutannya adalah an-naffatsati. Di sini bentuk jamak, wanita-wanita yang menghembuskan. Niup-niup aslinya mah gitu ya, niup-niup. Jadi dari dulunya gitu ya, mungkin kalau siru simsalabim gitu ya, ditiup-tiup gitu ya. Wanita-wanita yang menghembus meniup-niup fil uqad. Nah, fil uqad, ada uqdah, ikatan. Nah, di sini adalah buhul-buhul. Jadi ada akad. Akad nikah itu kan mengikat. Nikah itu adalah mengikat. Akidah itu ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang buhul-buhul. Nah, seperti apa persisnya ya saya juga belum tahu ya. Buhul-buhul, simpul tali seperti apa. Nah, misalkan seperti ini nih, uqdah. Nah, ini ikatan pernikahan itu benar-benar ikatan. Nah, suka disebutkan kan kita ikatan pernikahan, akidah. Makanya akad nikah. Akad nikah. Wa min syarrin naffatsati, wanita-wanita yang menghembus fil uqad. Fil uqad itu dalam buhul-buhul ikatan. Seperti apanya persisnya saya belum tahu gitu ya. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, sihir atau ilmu sihir adalah ujian besar dari Allah. Jika orang yang karena sihir tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, dia bisa saja melakukan syirik dan melakukan amalan-amalan yang tidak islami untuk menemukan solusinya. Ustaz Saiful kan kemarin menjelaskan ya, misalkan lagi sholat tiba-tiba ada cahaya, terus cahaya tuh ngomong gini-gini. Nah, justru itu adalah syirik. Gitu ya, bisa jadi gitu ya, gitu ya. Karena dia mengatakan aku Tuhanku. Gitu ya. Di beberapa keluarga yang hubungannya tidak baik, orang takut mengunjungi kerabat. Mereka takut pada sihir dan kejahatan lain dari mereka. Surah ini adalah obat terbaik untuk semua masalah ini yang terkait dengan syirik. Gitu. Jangan lupa hembusan setiap orang setiap hari oleh musuh yang tinggal bersama kita. Nabi SAW bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah satu seorang dari kalian ketika tidur. Jadi uqdah juga kita diikat gitu ya. Di setiap ikatan setan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Nah, jadi bangun subuh mudah-mudahan gitu ya. Dunia akhirat, dunianya juga banyak hikmah. Salah satunya ini gitu ya. Jadi ada terasa lapang gitu ya, lapang hatinya. Kan kita juga berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita berlindung kepada Allah dari ham itu kan ada 2 yang terjadi pada kita tuh. Ada yang sudah terjadi tidak sesuai dengan keinginan, itu sedih. Ada sesuatu yang kita tuh agak takut padahal sesuatu tuh belum terjadi. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Nah, hammi itu gelisah. Padahal sesuatu tuh belum terjadi. Kemudian kalau hazan itu adalah
sedih. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Nah, kemudian lemah, malas, serba hoream, kedul gitu. Kemudian yang ini Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Terlilit hutang, qahri rijal, dan kejahatan kebencian orang-orang. Jika Anda terjaga hingga larut malam, Anda memberi kesempatan besar bagi setan untuk membuat Anda tidur dan melewatkan sholat subuh. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan, nah ini diulang-ulang. Wa min syarri. Jadi tiap ini ayat ini 3 kali ya diulang. Wa min syarri, wa min syarri, wa min syarri. Nah, gitu. Sebagai uraian dari apa-apa yang telah Allah ciptakan. Apa? Nah, kita berlindung kepada Allah para pendengki, para orang yang iri, orang yang hasad. Nah, orang yang dengki, orang yang hasad itu nggak seneng kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Gitu. Bahkan kalau bisa ingin mengambil kebaikan itu untuk dirinya. Gitu. Justru sebaliknya seneng kalau orang lain mendapatkan kesusahan. Itu orang hasad. Wa min syarri, dan dari kejahatan hasidin, pendengki, orang yang hasad, yang iri. Idza, apabila hasada, ya dia dengki, dia telah dengki apabila dia sedang dengki. Pakai fi'il madi di sini ya. Oh ya ini idza madi, fi'il madi, apabila telah datang. Misalkan apabila semakin bertambah, apabila telah dengki, apabila telah teringat kepada Allah. Idza dzukirallah. Kata idza, apabila ini menjelaskannya. Jika Anda menerima sesuatu yang baik, orang yang dengki berharap Anda kehilangannya dan dia mendapatkannya. Itu orang dengki ya. Jika tidak, setidaknya Anda harus kehilangannya. Kalau nggak pindah ke dia, paling tidak orang lain hilang. Nggak boleh mendapatkan kebaikan. Dia akan mencoba menghancurkan reputasi, pekerjaan, properti, atau menyakiti Anda. Berdoa kepada Allah agar kita tidak pernah iri pada siapapun. Nah, jadi kita juga berlindung kepada Allah dari punya sifat dengki, hasad kepada orang lain. Ini seperti menolak pembagian Allah. Kalau begitu, Allah mengatur rezeki. Ucapkanlah a'udzubillah dan doakan lebih banyak untuknya dan untuk Anda sendiri. Jadi kalau Anda dapat kesenangan, alhamdulillah, semoga berkah, dan kita juga kalau ingin mendapatkan sesuai dengan yang kita dapatkan. Anda akan mendapatkan juga. Nabi SAW bersabda, waspadalah terhadap iri hati, karena iri hati menghabiskan, menghancurkan kebajikan seperti api membakar kayu bakar. Atau beliau kata membakar rumput. Nah, di sana. Jadi merusak dengki itu, merusak amal. Tersep gitu, dengki, kesal kalau orang lain mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Orang lain yang beli mobil baru, dia yang repot gitu ya. Doakan saja gitu ya, doakan semoga berkah, dan kita juga kalau ingin ya bisa mendapatkannya juga. Allah Maha Kaya. Nah, kita masuk ke pelajaran tata bahasanya. Fi'il mudhari. Nah, ya. Nah, untuk belajar ini total physical interaction. Nah, apa? Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Tadi kosakatanya, sekarang tata bahasanya. Ingat di awal sudah dipelajari tentang isim, fiil, dan haraf. Nah, kemarin kita mulainya dari sini nih, yang haraf.
kata-kata bantu, kata-kata pelengkap. Nah, sekarang akan masuk ke kata kerja. Fi'il, kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Arab lebih sederhana kan, cuma 3 dikelompokkannya. Kalau bahasa Indonesia kan 4 ya. 4. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris 8 katanya, gitu ya. Masih ingat? Nah, maksudnya kan kita tuh belajar bahasa Inggris tuh di SMP, SMA, kuliah terus sih gitu belajar gitu ya. Nah, ada bahasa Arab tacan gitu. Nah, itu sekarang mungkin. Kata kerja fi'il. Dalam bahasa Arab sebagian besar kata kerja terdiri dari 3 huruf. Ini mengulang yang pernah. Jadi kata kerja fi'il dalam bahasa Arab itu pada dasarnya 3 huruf. Kalau dipolakan fa'ala, fataha. Fataha itu apa? Membuka. Nasoro itu apa? Menolong. Kemudian doroba itu memukul. Nah, jadi kalau ada huruf fa'ala, ya bacanya fa'ala. Fataha, nasoro, doroba. Nanti dengan adanya kata ganti, domir, baru berubah katanya. Dalam bahasa Arab, 3 bentuk kata kerja. Pertama bentuk lampau yang telah dilakukan. Bentuk sekarang yang belum dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Jadi diringkas gitu ya. Belum dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan, itu disebutnya fi'il mudhari'. Contoh misalkan, nanti yang kita pelajari ya, dalam hadis. Yushiku antada'a alaikumul umamu kama antada'a al-akalatu ila qas'atiha. Awa min qillatin bina yauma idin ya Rasulullah bal innakum katsirun walakinnakum gusaun kagusa isail. Pakai kata yushiku, akan datang, akan terjadi. Atau mungkin juga kalau kita baca sekarang sedang terjadi. Yang jelas bukan telah terjadi, karena pakai fi'il mudhari', fi'il bentuk yang ini, yushiku. Apa? Antada'a, memperebutkan kalian, al-akalatu, orang yang lapar, ila qas'atiha, kepada hidangannya. Jadi umat Islam diperebutkan oleh umat-umat lain itu bagaikan dia hidangan yang ada di atas meja makan. Lalu para sahabat heran. Lalu bertanya, awi min qillatin bina yauma idin ya Rasulullah. Apa karena jumlah kami yang sedikit waktu itu ya Rasulullah, minoritas gitu, sehingga diperebutkan oleh umat-umat yang lain gitu. Bal innakum katsirun. Bahkan sebenarnya jumlah kamu waktu itu adalah katsirun, banyak. Wa qad nazala bikumul wahnu. Tapi kalian semuanya terjangkit sebuah penyakit yang namanya penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Jawab kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat mencintai dunia dan takut mati. Gitu ya. Ya kalau takut sesudah matinya mah harus gitu ya. Karena ya kita akan dimintain pertanggungjawaban. Kan kalau meninggal itu bagi orang yang meninggal, dia sudah kiamat sugro. Dia memasuki babak baru pertanggungjawaban amal. Makanya kita suka mendoakan Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha gitu ya. Warhamha atau warhamhu. Madi bentuk lampau yang telah dilakukan. Nah, dari asalnya fa'ala, ini masih ngulang nih. Fa'ala, kalau mereka yang melakukannya jadi fa'alu. Kalau kamu yang melakukannya menjadi fa'alta. Kalau aku yang melakukannya jadi fa'altu. Kalau kalian yang melakukannya menjadi fa'altum. Kalau kami yang melakukan menjadi fa'alna. Nah, kita coba diulang biar ingat kembali. Dia telah melakukan. Mereka telah melakukan. Kamu telah melakukan. Saya telah melakukan. Kalian telah melakukan. Kami telah melakukan. Nah, dirasakan ya. Nah, contoh yang lain doroba. Ada 22 kali dalam Al-Quran doroba ini. Doroba itu memukul. Jadi kalau dia telah memukul,
Doroba. Kalau mereka telah memukul, darabu. Kalau kamu telah memukul, kalau saya telah memukul, kalau kalian telah memukul, kalau kami telah memukul, nah gitu ya. Nah sekarang kata yang sama, tapi harokatnya agak sedikit berbeda. Jadi sami'a itu telah mendengar. Sami Allah, kemarin udah kan ya? Sami Allah, Allah telah mendengar. Sami Allahu liman hamidah, nah, gitu kan? Nah sami'a itu telah mendengar. Dia siapa kalau dalam konteks itu adalah Allah. Kita baca bersama. Dia telah mendengar. Mereka telah mendengar. Kamu telah mendengar. Saya telah mendengar. Kalian telah mendengar. Kami telah mendengar. Nah, nanti dalam hadis itu ada 3. Hadis itu ada 3. Kalau dikelompokkan secara besar. Ada hadis fi'li, perbuatan. Ada hadis qauli, perkataan. Ada hadis namanya pembiaran gitu ya. Takrir. Jadi kalau misalkan perbuatan, maka ra'aitu Rasulullah, aku lihat Rasulullah. Nah kalau perkataan nanti orang yang meriwayatkan hadisnya jadi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah menyampaikan begini-begini. Nah kalau sami itu berarti qauli. Nah kalau yang tadi yang takriri adalah dibiarkan. Jadi menceritakan kejadian Rasulullah hadir dan Rasulullah tidak menegurnya, berarti itu juga dibolehkan. Gitu. Nah pelajaran hari ini yang barunya kita akan pertegas tentang mudore. Nah kalau tadi kan madi nih, telah. Sekarang mah yang kedua mudore, bentuk sekarang. Yaitu yang belum dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Jadi kalau hadis-hadis tadi yang menggambarkan masa yang akan datang, Rasulullah pakai fi'il mudore. Yushiku ayatiya ala nasi zamanun la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Akan datang nanti suatu masa, kata Rasulullah ini dalam hadis ini, suatu zaman kepada manusia di mana tidak tertinggal dari Al-Quran kecuali rasmuhnya saja, tulisannya saja, gambarnya saja. Bahkan ada yang jadi hiasan-hiasan dinding gitu ya. Ada Al-Quran yang selembar, pernah lihat hiasan dinding gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau yang sudah hafal mungkin bisa baca karena hafalannya, bukan karena nulis hurufnya, karena kecil sekali hurufnya. Dan diantaranya juga ada wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal hudi. Termasuk tanda akhir zaman juga, masjidnya megah luar biasa, gede luar biasa, luar biasa, tapi kosong gitu. Mudah-mudahan Al-Jabar penuh gitu. Untuk isian ke Nurul Masyrik gitu. Itu ngisi satu saf aja luar biasa itu, makanya kalau panjang dari ujung ke ujungnya gitu ya. Nah, jamannya banyak. Iya. Mudhari, bentuk yang belum dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Nah, bentuknya yaf'alu. Jadi kalau tadi fa'ala, bentuk sedang atau akan dilakukannya, fi'il mudhari'nya menjadi yaf'alu. Yaf'alu. Kalau banyak, yaf'aluna. Kalau kamu, nah ini kalau kamu ini, nah hati-hati. Jadi kalau ya, dia, tapi kalau diganti jadi ta, menjadi kamu, dari anta. Kalau ini mah, af'alu mah ingat ke saya aja, saya, anak. Dari anak, saya ini jadi af'alu. Kemudian, taf'alu, kemudian naf'alu. Naf'alu, nahnu. Kan kami itu, nahnu itu kami. Jadi kalau ini dari huwa, ini dari hum, ini dari anta, ingat ke sini. Ini dari anak, taf'aluna dari antum. Ini menjadi dari nahnu, kamu. Nah, lumayan. Apa? Aslinya ini 14, ini udah diringkaskan jadi 6.
Nah, jadi kalau aslinya artinya kalau di pesantren awal-awal Pak Cecep kemarin udah nyampaikan yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani. Nah, banyak jadi 14. Kalau ini jadi 6. Kenapa? Karena ini yang paling sering muncul di dalam Al-Qur'an. Kita baca bersama-sama. Yaf'alu yaf'aluna taf'alu af'alu taf'aluna naf'alu. Nah, dia melakukan apa? Mereka melakukan. Kamu melakukan. Saya melakukan. Kalian melakukan. Kami melakukan. Nah, tapi jangan sampai salah di sini. Naf'alun misalnya, nah, dipanjangin ujungnya naf'alun, nah salah itu maknanya. Jadi kalau ini naf'alu, jadi panjang pendek memang jadi ada maknanya. Jadi kalau yaf'alu itu satu orang ya. Tapi kalau yaf'alun, panjang yaf'alun, mereka yang melakukan. Nah, hal yaf'alu, apakah dia melakukan? Naam, yaf'alu, benar, dia melakukan. Tapi ini mananya sedang dan akan, gitu ya. Kalau tadi fi'il madhi telah. Hal yaf'alun, naam yaf'alun. Tapi kalau hal taf'alu, bacanya naam af'alu. Nah, jadi kan tak dari anta, berarti jawabnya ana. Kalau antum hal taf'aluna, apakah kalian melakukan? Jawabnya kami. Nahnu naf'alu. Ulangi. Kalau dia, jawabnya dia lagi. Kalau mereka, jawabnya mereka lagi. Tapi kalau kamu, jawabnya saya. Kalau kalian, jawabnya kami. Nah, baca sama-sama. Mangga, 1, 2, 3. Ini perbedaannya nih di sini. Jadi kalau fi'il madhi ini fa'ala jadi yaf'alu, fa'alu jadi yaf'aluna, fa'alta, nah, tanya di depan jadi taf'alu, fa'altu jadi ana af'alu, fa'altum antum taf'aluna, fa'alna nahnu naf'alu. Nah, ada satu lagi fa'alat untuk perempuan, taf'alu untuk perempuan. Ininya fi'il mudhari'nya sama. Jadi kenapa ini tidak diajarkan lagi? Karena untuk perempuan dan laki-laki untuk ini sama, taf'alu sama-sama taf'alu. Tergantung kodeknya. Jadi fa'alta, fa'alat, taf'alu, taf'alu. Nah, contoh ja'ala menjadi yaj'alu. Fataha menjadi yaftahu. Fataha itu telah membuka. Kalau sedang atau akan membuka menjadi yaftahu. Ya, ini bentuknya yaf'alu. Diganti dengan ja'ala menjadi yaj'alu. Sama ya, disebutnya wajan, pola. Dia melakukan yaf'alu, yaf'aluna. Nah, yang merah ini kata kerja aslinya fa'ala. Nah, kalau dulu pakai ngelihat kamus, jadi kalau ngelihat di kamus bukan dari ya, tapi dari fa, huruf fa, fa'ala. Bukan dari a, bukan ta. Nah, kalau misalkan nyari di kamus dulu masih zaman kamus gitu ya. Nah, sekarang mah nggak pakai kamus gitu ya, diketik aja gitu ya, di Google juga udah bisa, Google Translate gitu ya terjemahnya. Kemudian ketika ini fa'ala ini diganti dengan kata lain pakai ja'ala, maka jadinya gini. Nah, ja'ala, ya ja'aluna, taj'alu, aj'alu, taj'aluna, naj'alu. Disebutnya nanti tasrif, gitu, tasrif. Kalau tadi takrir kan tasrif. Nah, ini yasir ya, maksudnya yasir itu satu orang. Kalau yasiruna orangnya banyak gitu. Taufik, ana taufiqun, nahnu, itu bentuk subjeknya.
Yaj'alu, yaj'aluna, taj'alu, aj'alu, taj'aluna, naj'alu. Kita baca sama-sama. Dia menjadikan, mereka menjadikan, kamu menjadikan, saya menjadikan, kalian menjadikan, kami menjadikan. Nanti kata ja'ala akan sering ketemu dalam Al-Quran insyaAllah. Maka baca sama-sama. 1, 2, 3. Lah itu apa? Tidak. Dia tidak menjadikan. Terus? Kalau anta sekarang? Aku tidak menjadikan. Berikutnya? Nah, oke, jadi kalau ingat kata ja'ala itu adalah menjadikan. Berubah-ubah bentuk. Nah, berikutnya fataha. Coba ditasrif apa namanya? Kalau dia membuka, telah membuka, dia telah membuka. Fataha. Mereka telah membuka. Fatahu. Kamu telah membuka. Patah, ternyata ya. Pataha, patahu, patah tak, patah tu, patah tum, patah nah. Ya, coba diulang. Pataha, dia telah membuka. Patahu, mereka telah membuka. Patah tak, kamu telah membuka. Patah tu, aku telah membuka. Patah tum, kalian telah membuka. Patahna, kami telah membuka. Nah sekarang kalau tidak pakai telah membuka, jadi yaftahu. Dia akan atau sedang membuka, atau tidak usah sedang akannya tidak diterjemahkan. Dia membuka yaftahu. Kalau banyak mereka membuka yaftahu. Nah, kalau kamu yang membuka taftahu. Kalau aku yang membuka aftahu. Kalau kalian yang membuka taftahuna. Kalau kami yang membuka naftahu. Wah itu ngawitan liar. Tasrada liar alhamdulillah gitu. Daripada telir-lir acan diajar teh nah itu bahaya ini. Kamu sampai liar lumayan gitu ya. Sekarang itu teknologi sudah sampai kepada betul-betul artificial intelligence-nya udah sangat luar biasa. Dimulai dari ide chatbot gitu ya. Kalau chatbot itu kan customer service bisa dijawab oleh WA kan. Kita nggak WA dijawab. Tapi jawabannya kan kaku. Kerasa betul jawabannya mesin. Dan jawabannya sangat standar. Nggak bisa jawab yang lain gitu ya. Betul-betul pertanyaan-pertanyaan yang sudah biasa. Misalkan bagaimana cara mendaftar. Nah dia udah siapin jawabannya. Pokoknya nanti dilurus-luruskan dengan yang ada jawabannya. Sekarang sudah ada sebuah aplikasi artificial intelligence yang sangat luar biasa sehingga penggunanya sudah lebih banyak dari pengguna Google sampai turun tangan gitu ya udah terancam tapi belum diceritakan siapa yang buatnya saya belum baca informasinya tapi yang banyak makanya di Amerika gitu ya sehingga kalau kita mau akses sana kalau di jam-jam malam di mana di sana siang itu susah baru bisa akses tuh kira-kira jam 1 siang jam 1 siang itu di sana kan malam jam 1 malam sepi kan nah baru bisa masuk. Saya nyobain malam mah nggak bisa karena di sana siang lagi rame gitu lagi rame dipakainya. Itu hampir nanya itu kayak bener-bener seorang ahli saja yang kita tanya gitu. Jawabannya itu bener-bener gitu. Tinggal sebutkan dia jelasin sebutannya. Bahkan udah ada yang mencoba dikasih soal-soal kedokteran. Dikasih soal jawab, kasih soal jawab, lalu diperiksa bener. Jadi si artificial itu kalau ikutan ujian soal kedokteran, soal aja tapi ya teorinya, lulus. Udah dicoba, lulus katanya. Kemudian manajemen bisnis, yang udah dicoba bisnis. Kasih pertanyaan jawab. Nah itu akan menjadi masalah bagi guru dan dunia pendidikan. Taubahnya seperti kalkulator. Kalkulator itu bermanfaat, berguna. Manakala dia sudah mulai mengerti dasar-dasar berhitung, lalu nanti dibantu oleh kalkulator untuk angka-angka. Tapi kalau nggak siap, anak kecil udah langsung main kalkulator, maka logikanya menjadi nggak jalan. Jadi sangat tergantung kepada kalkulator, gitu ya.
Saya masih ingat kakek dulu gitu ya, ngitung bangunan aja pinter gitu ya, nggak pakai itu, nggak ditulis malah gitu ya. Di sekolah ini butuh genteng berapa, butuh bata, itu udah ada ini, gitu, logikanya jalan. Nah ketika logikanya jalan dibantu alat kalkulator kan menjadi lebih bagus gitu ya. Nah cuman kalau disalahgunakan nanti digunakan oleh anak-anak, ayo nggak siap, atau oleh mahasiswa dikasih tugas, ya tinggal masuk saja ke sana, udah gitu. Nah, jadi dosen, guru harus berpikir kreatif sekarang, bagaimana cara mengajarkan anak berpikir. Jadi salah satu yang nggak bisa digantikan komputer itu adalah proses berpikir kreatif mencari penyelesaian sebuah masalah. Tapi yang sifatnya pengetahuan, hafalan gitu ya, teori-teori, itu sekarang bisa ketik di komputer dia langsung jawab. Kalau Google kan cuma nunjukin artikelnya. Kalau dia sudah menggabungkan artikel ini sehingga seolah-olah artikel itu ada di pikirannya dia sehingga dia menjawab pertanyaan. Nah kalau saya tanya bilang di ujungnya itu terima kasih, dia jawab gitu ya. Pokoknya ada ujung-ujungnya tuh gini. Tidak usah ragu-ragu. Kalau Anda pertanyaan lain silahkan bertanya lagi. Gitu. Gitu. Jadi benar-benar ini bahasanya itu udah benar-benar kayak bahasa manusia saja. Tapi kalau misalkan terlalu vulgar, saya misalnya buatkan makalah tentang manajemen bisnis sekolah. Saya tidak dirancang untuk membuat yang seperti itu katanya gitu. Tapi kalau misalkan ini kita potong-potong gitu ya. Jelaskan manajemen berbasis sekolah menurut para ahli di Indonesia. Dia jawab menurut menurut Anu. Sembayang kan awalnya kita harus nyari buku, kita bisa. Dia jawab. Saya tanya, buku-buku terkait dengan itu yang ada di Indonesia apa? Dia jawab buku ini. Saya tanya, penerbitnya mana? Kami tidak disiapkan untuk menjawab itu. Karena bisnis, penerbitnya nggak mau nyebutin gitu. Orangnya aja nyebutin. Kayak gitu. Itu luar biasa gitu ya. Jadi kita berhadapan dengan teknologi yang luar biasa gitu ya, dikembangkan oleh orang lain, dan kita masih sibuk sebagai usernya sehingga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Seperti misalkan medsos juga kan dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga sangat banyak. Bahkan ada orang yang gara-gara salah nulis medsos, seorang duka sanes anu di Stimbi itu kan ngomong itu lalu jadi dipecat gitu ya. Jadi cuman ngomong segitu ya gitu ya, bisa jadi persoalan, akhirnya dia dipecat. Kebayangkan keluarganya kehilangan pekerjaan hanya gara-gara nulis di media sosial yang tidak patut, tidak pantas dilakukannya kan gitu. Disidang oleh universitasnya dianggap melanggar kode etik gitu sebagai tenaga pendidik. Akhirnya dipecat tuh kan gitu ya, gara-gara jari-jari tangan yang kita sekarang itu kan udah mulai. Jadi di akhirat di surat Yasin baca kan, tangan-tangan kita bisa ngomong, kaki-kaki bisa ngomong. Sekarang mah bener gitu ya, udah mulai tek gitu ya. Nah kalau nggak dikontrol dengan baik, tidak hanya dengan mulut, maka dengan jari kita gitu ya. Kembali ke masalah, aplikasinya namanya ChatGPT, chatting. Nah, GPT-nya nggak tahu singkatan dari apa. Tuh. Saya juga dikasih tahu di anak saya di Singapura udah mulai ramai banyak pemakainya katanya. Karena memang ngebantu. Jadi kalau untuk ya kalkulator lah. Kalau untuk level tertentu sangat membantu. Tapi untuk level tertentu bisa jadi menjadi tidak berjalan pendidikannya kalau masih kecil sudah belajar. Jadi itu teknologi mah harus tepat aja penggunaannya gitu, nggak bisa disalahkan. Nah, kalau untuk orang dewasa kan daripada saya nyari buku lama-lama ya dibantu gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang dia juga. Jadi kalau dia ngejawab sebuah teori misalnya, terus saya tanya referensinya apa, dia tidak bisa jawab, ya, karena dia sudah ngambil aja dari berbagai sumber yang ada di internet. Mainnya gitu, sampai miliaran berapa gitu ininya. Jadi artificial intelligence-nya udah sangat canggih gitu. Yaitu pengembangan dari chatbot. Kalau chatbot kan pertanyaannya sederhana gitu ya. Ini sekarang udah luar biasa ChatGPT. Dan sekarang menggelisahkan dunia pendidikan gitu. Bagaimana cara menggunakannya agar bisa tetap optimal gitu ya. Ya, belajar hari ini tuh yaftahuna, taftahu, aftahu, naftahu. Nah kan dia membuka. Kalau Al-Fatihah yang membuka. Nah, kita sudah pelajari Al-Fatihah gitu ya. Iftah, bukakanlah. Miftah, alat pembuka kunci. Jadi gitulah bahasa Arab itu nanti gitu ya. Insya Allah tidak usah khawatir
kewajiban kita bukan bisanya, tetapi kewajiban kitanya adalah thalabul ilminya, gitu ya, meluangkan waktu, tenaga gitu, untuk kita belajar. Insya Allah tentang ilmunya adalah milik Allah. Sama aja dengan mencari rizki. Mencari rezeki, mana salah satu ilmu rezeki. Kan wajib kita adalah mencari rezekinya. Dapatnya banyak sedikit adalah Allah yang mengaturnya. Yang penting kita punya kewajiban untuk mencari ilmunya, mencari rezekinya, berangkat. Bahkan orang yang pergi menuntut ilmu dapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika berkumpulnya di masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Insyaallah nanti mah kalau dibacakan gitu teh ngerti gitu ya gitu. Ana mungkin ada ngerti ada enggak gitu. Insyaallah lama-lama mah ngerti gitu ya. Jadi tidak usah diterjemahkan lagi gitu ya. Jadi kalau kumpul di masjid katanya maka kita akan diliputi oleh namanya sakinah, ketentraman. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir para malaikat, bahkan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6:10. Betul jam 6-nya itu? Jam 6:10? Ya, asa cedeumnya ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata-mata kepada saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa tetap bertahan istiqomah untuk belajar. Nanti prakteknya saya coba kepikiran adalah untuk membaca hadis-hadis gitu ya. Biar bahasanya ada, tetap kita belajar bahasa, tetapi maknanya, kandungannya juga sambil mengetahui kandungan-kandungan hadis. Misalkan tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa, itu ya. Atau misalkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat. Nah, kita kaji dari sisi itunya. Jadi sambil jalan. Sebagaimana sekarang kita belajar di bacaan salat. Nah, sekarang Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.